Halo guys, jumpa lagi bersama saya Furqan Irtisa di channel Cerita. Kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Kabali. Kabali menceritakan peperangan antara gangster, yaitu gangster baik dan gangster buruk. Filmnya cukup menarik karena dibenteng oleh aktor-aktor yang superstar legend di Tamil. Biasanya seru banget, makanya simak terus ya, jangan sampai di skip. Penasaran seperti apa videonya? Ini dia videonya. Seperti biasa sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya guys. Iyalah, baik-baik saja, jangan sakit-sakit ya. Jangan lupa siapkan kopi terlebih dahulu supaya nanti kalian tidak haus. Penasaran dengan videonya? Oke, langsung saja ke TKP. Cerita film ini diawali di sebuah gedung yang ada di Malaysia, di mana ada beberapa petinggi polisi dan pejabat sedang melakukan rapat. Mereka membicarakan tentang seorang napi kelas Paus, bukan kakap lagi ya, tapi Paus yang bernama Kabali Swaran, atau nama kerennya adalah Kabali. Kabali merupakan pemimpin geng yang sangat disegani Malaysia, yaitu geng bernama Na00. Adapun alasan dia penjara lantaran dia didakwa melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang, atau tepatnya melakukan pembantaian. Akibat perbuatan ini, dia dihukum selama 25 tahun dan beberapa hari lagi dia akan bebas. Nah, yang jadi masalah adalah para polisi di sini takut kalau ia sampai bebas. Kenapa? Karena pada kejadian 25 tahun yang lalu itu, istri Kabali yang sedang mengandung ditembak oleh rival Kabali, yaitu Tony Lee. Tony merupakan pemimpin geng bernama 43 yang geng itu merupakan rival abadi Kabali dan sekarang menjadi geng yang sangat kuat di Malaysia. Mereka takut akan kembali membalas dendam kepada Lee, dan ujung-ujungnya kejadian ini akan membuat takut warga Malaysia. Namun, mengingat umur Kabali yang sudah uzur alias sudah tua bangka, mereka pun tidak yakin kalau si kakak ini akan balas dendam. Udah, surat pembebasannya pun langsung ditandatangani dan beberapa hari kemudian Kabali keluar dari penjara dengan gayanya yang super keren. Di luar, dia sudah ditunggu oleh teman baiknya yaitu Amir, lalu seorang pria bernama Kumaran, dan beberapa anggota gengnya. Sebelum pulang ke markasnya, Kabali terlebih dahulu singgah ke markas salah satu anggota Tony yang sedang melakukan transaksi penjualan hewan langka, yaitu Chini. Jadi Chini merupakan salah satu anggota kepercayaan Tony yang memegang beberapa bisnis dari geng 43, mulai dari bisnis lahan parkir, meminjam uang, kemudian jasa debt collector, dan terakhir bisnis penjualan hewan langka. Nah, adapun alasan Kabali datang menemui Chini adalah untuk menitip salam pada bosnya. Tapi salam yang ini beda guys. Salam yang diberikan Kabali adalah salam darah, alias memberitahu kalau Kabali telah kembali setelah 25 tahun. Setelah memberi salam darah, Kabali kemudian pulang ke markasnya, dan di sana pun ia disambut sangat meriah sekali, mirip seperti artis sinetron Ikatan Cinta yang pulang ke kampungnya. Di sini dia punya nyanyi dan joget-joget sebentar, layaknya kayak film India pada umumnya. Nah, setelah selesai, scene kemudian pindah ke sebuah tempat di mana kita akan bertemu dengan wakil ketua geng 43, yaitu Vira Sekara, atau namanya kita panggil saja Vira. Pria yang badannya penuh dengan emas ini udah kayak toko emas berjalan, memberitahu anggotanya bahwa buru-buru menyerang Kabali. Walaupun dia sudah kakek, Kabali sudah kuat seperti dulu dan mereka harus berhati-hati menanganinya. Selanjutnya, scene kemudian pindah ke Kabali di mana ia sekarang berada di rumahnya dulu. Di rumah yang punya kenangan ini, sekali Kabali melihat ilusi istrinya yang ditembak 25 tahun lalu, yaitu Buddha. Kabali yang sangat sayang pada istrinya tidak menyangka hal ini bisa terjadi padanya. Pada kejadian 25 tahun yang lalu itu pun terasa seperti baru kejadian kemarin. Nah, setelah dari sana, Kabali kemudian pergi ke yayasan miliknya yang bernama Prilly Foundation. Jadi guys, tempat ini merupakan sebuah sekolah yang dibangun semasa ia penjara. Di sini ada banyak muda-mudi India yang belajar dengan gratis, dan mereka itu dulunya mempunyai latar belakang yang kurang baik. Ada yang dulunya mantan anggota geng, lalu ada juga yang hamil di luar nikah, dan berbagai macam latar belakang lainnya. Tujuan Kabali ini baik guys. Dia muda-mudi bisa melupakan masa lalunya
dan dengan pendidikan yang mereka dapatkan di sini, Kabali berharap mereka akan jadi orang sukses di masa depan. Udah selesai dengan urusan baik-baik, sekarang Kabali mengumpulkan anggotanya di sebuah restoran dan di sana mereka membicarakan tentang geng 43. Sejak Kabali masuk penjara 25 tahun yang lalu, geng 43 sangatlah berkembang pesat dan hampir semua tempat telah mereka kuasai. Dari semua anggota yang hadir, ada satu anggota yang dari awal sangat menyebalkan karena terus-menerus memuji geng 43, yaitu Matanda. Kabali sudah tahu manusia ini bekerjasama dengan geng 43, tapi masih dipantau aja dulu. Barulah setelah dia pulang, Matanda pun dikejutkan dengan hadiah spesial dari Kabali. Hadiahnya adalah sebuah bom, guys. Selanjutnya, Kabali pun berpikir keras apa yang harus dilakukannya untuk menjatuhkan geng 43. Nah, setelah berbicara dengan Amir dan nyawanya yang bernama Jiwa, mereka pun memutuskan untuk menemukan Loga. Siapa itu Loga? Loga adalah orang kepercayaan Tony, yang lainnya yang dimana ia percaya memegang bisnis narkoba geng 43. Ia adalah orang yang bertanggung jawab membuat narkoba dan dia jugalah yang menentukan harga narkoba di Malaysia. Singkat cerita, Kabali dan Amir Jiwa kembali ke sana dengan menggunakan mobil. Di sini hingga langsung terjadi pertemuan darah ya. Kabali terlebih dahulu mengajak Loga mengobrol-ngobrol santai sambil akhirnya mobilnya mendarat di wajah Loga. Spontan Loga pun langsung mati di tempat dan ia pun membuat Firas sangat marah. Ia kemudian menyuruh Chini mencari seorang pembunuh bayaran agar secepatnya kembali bisa dimusnahkan dari muka bumi. Nah, orang yang dipilih sebagai pembunuh bayaran adalah seorang wanita saraf yang memang sudah jago dalam mencabut nyawa, yaitu Yogi. Dibantu oleh Chini dan beberapa orang lainnya, Yogi pun langsung mencari keberadaan Kabali. Sementara sikap Kabali sendiri sedang mencari mantan anggota geng 43, di mana ia adalah orang terakhir yang melihat istrinya Kabali, yaitu Hilu. Si Kabali masih penasaran apakah istrinya benar-benar sudah meninggal atau masih hidup setelah ditembak oleh Tony, atau seorang pun yang dijumpai oleh Kabali satu persatu tempat pun sudah ditetangi. Tapi sayangnya Kabali tidak berhasil menemukan Welu. Nah, saat Kabali dan anggotanya pulang dari tempat pencarian, Kabali melihat istrinya sedang duduk memandangi di pantai, padahal itu cuma ilusinya saja. Ia kemudian mendatangi istrinya dan di saat yang bersamaan ada seorang pria yang mencoba menembak Kabali. Untungnya Kabali langsung mengajak pria itu yang ternyata adalah Kumara. Sontak mereka semua pun terkejut karena tidak menyangka Kumara akan melakukan hal itu. Adapun alasan dia melakukan itu lantaran dia ingin balas dendam atas kematian ayahnya yang 25 tahun yang lalu dibunuh oleh Kabali, yaitu pria bernama Amermaran. Kalian penasaran kan apa yang sebenarnya terjadi 25 tahun yang lalu? Dan kenapa ada banyak sekali nama yang ikut terlibat dalam kejadian itu? Untuk jawabannya, sebentar lagi kalian akan menemukannya. Sabar. Keesokan harinya di acara kelulusan di sekolah lah, Kabali pun disuruh untuk bertemu dengan murid-muridnya. Di sini dia mendapat berbagai pertanyaan yang awalnya cuma dijawabnya santai saja. Tapi begitu ditanya apa alasan dia mencari gangster, ia pun langsung memasang wajah serius dan menceritakan semuanya dari awal seawal-awalnya. Jadi guys, 25 tahun yang lalu, Kabali yang saat itu bekerja di Kelapa Sawit melakukan demo besar-besaran teman kerjanya. Mereka menutup bosnya orang bule agar memperlakukan orang India sama seperti orang Cina. Orang Cina pada kala itu guys juga bekerja di perkebunan kelapa sawit itu. Namun gaji mereka lebih tinggi dari orang India. Padahal orang India kerjanya lebih keras 10 kali lipat. Oleh karena itulah Kabali menuntut agar orang India mendapat gaji yang sama. Dan setelah negosiasi panjang, permintaan itu pun langsung disetujui. Singkat cerita, Kabali mengenal sosok kembali sampai ke telinga seorang gangster yang merupakan pendiri geng Poso-Poso, yaitu bernama Tamil Nesa. Tamil Nesa memanggil Kabali ke tempatnya dan Kabali pun datang ke sana bersama Amir. Sesampainya di sana, Tamil Nesa memperkenalkan kembali kepada singa yang terdiri dari orang India dan juga orang Cina. Nah, di dalam geng itulah ada nama-nama seperti Tony,
lalu ada Vira, kemudian pria yang tadi sudah dibunuh yaitu Loga, lalu ada pria yang tadi cari-cari yaitu Wedu, dan terakhir ada anaknya Tamil Esa yaitu Tamil Mara. Si Tamil Esa ini baik ya guys, ia ingin memajukan warga India di sana agar mereka tidak dianggap remeh atas kata kasarnya, dianggap seperti budak. Untuk bisa mewujudkan itu, dia pun mengajak Kabali bergabung ke dalam gengnya karena sebelumnya Kabali berhasil melawan ketidakadilan pada orang-orang India. Sayangnya, sebelum bisa mewujudkan impiannya itu, Tamil Nesa dibunuh oleh sebuah benda yang bernama narkoba. Kenapa saya bilang dibunuh oleh narkoba? Jadi guys, wakil ketua gengnya merupakan orang Cina menyarankan agar geng 00 melakukan bisnis narkoba. Alasannya simpel, ya kalian tahu sendiri ya, namanya juga narkoba, uang yang bermain di sana sangatlah besar. Nah, usulan ini pun langsung ditolak oleh sama Tamil Nesa, karena dari dulu geng ini selalu berbisnis yang baik-baik, alias tidak ada yang ilegal. Disinilah kemudian perpecahan di geng 00 mulai, di mana wakil ketua itu menyuruh Vira untuk membunuh Tamil Nesa, dan sebagai imbalannya Vira akan diangkat menjadi ketua geng 00. Yaudah, karena dijanjikan hal itu, Vira pun tidak segan-segan membunuh Tamil Nesa. Kabali yang tidak diterima ketuanya dibunuh dengan keji, kemudian membalas dendam pada wakil ketua itu dan beberapa anggota yang telah berkhianat. Mulai dari saat itu, kelompok gang ini pun terpecah menjadi dua, Vira, Tony, Logo, dan beberapa anggota yang telah berjalan atau mendirikan geng bernama 43. Tapi ketua geng itu bukanlah Vira, melainkan Tony. Saya nggak tahu ya apa alasannya, karena nggak diceritakan di sini. Sedangkan Kabali, Amir, Tamil Harun, dan anggota yang masih setia tetap berada di kelompok gang 00. Nah, setelah kematian Tamil Nesa, Kabali pun digadang-gadang menjadi penerusnya karena keberaniannya yang mirip dengan Tamil Nesa. Sayangnya, ada satu orang yang tidak suka kalau dia jadi ketua, yaitu Tamil Mara. Ia merasa kalau dirinya lah yang pantas menjadi posisi itu, karena dia adalah anaknya Tamil Nesa. Nah, untuk mencegah Kabali menjadi ketua, Tamil Mara kemudian bekerjasama dengan geng 43 untuk membunuh Kabali. Mula-mula, Kabali dan istrinya yang sedang hamil tua serta beberapa anggotanya diundang ke acara perayaan di sebuah kuil. Di sana mereka sudah dikepung oleh semua anggota geng 43 yang langsung menyerang mereka. Walaupun sempat melakukan perlawanan, Kabali harus merelakan istrinya ditembak oleh Tony tepat di depan matanya. Selain istrinya yang menjadi korban, Kabali juga membunuh Tamil Mara yang saat itu ingin menembaknya. Kejadian ini pun disaksikan oleh anaknya yaitu Kumaran yang saat itu masih berumur 5 tahun. Nah, tak lama setelah kejadian itu, polisi tiba-tiba datang ke sana dan itu pun langsung membuat semua orang melarikan diri. Kabali yang masih terkejut dengan istrinya tidak ikut melarikan diri dan akhirnya dia pun ditangkap dan dipenjara. Sekarang sudah tahu kan bagaimana kejadian sebenarnya 20 tahun yang lalu? Cuman yang sekarang jadi pertanyaan adalah, istrinya sudah mati atau masih hidup? Kalau masih hidup, manakah istrinya sekarang? Seperti yang sudah dibilang tadi, di akhir part pertama, Kabali menceritakan kisah hidupnya yang memang benar-benar sangat menyedihkan. Murid-muridnya yang mendengar itu ada yang langsung menangis, bahkan ada yang menyuruh Kabali untuk membalas dendam. Memang iya, Kabali memang balas dendam, tapi itu bukanlah prioritas utamanya sekarang. Yang diutamakan sekarang adalah mencari keberadaan Niru yang katanya mempunyai usaha prostitusi di Thailand, alias dia adalah Germo. Yaudah, setelah mendapat informasi itu, Kabali bersama 3 orang anggotanya langsung meluncur ke Thailand menggunakan mobil. Singkat cerita, Kabali sampai di tempat yang dipenuhi dengan kupu-kupu malam. Di lantai atas, Kabali bertemu sang Wedu yang sekarang duduk di kursi roda alias sudah berpenyakitan. Layaknya seperti melihat hantu, Wedu langsung ketakutan dan tidak menyangka akan melihat Kabali lagi yang terakhir dilihatnya 25 tahun yang lalu. Kabali lalu bertanya di mana keberadaan istrinya sekarang, yang sayangnya Welu pun tidak tahu. Tempat ada kepukulan yang mendarat di wajah Welu, tapi tetap dibilangnya dia tidak tahu di mana istrinya Kabali. Tapi guys, ada suatu perkataan Welu yang membuat Kabali sangat terkejut, yang mana dia bilang kalau anak Kabali masih hidup. Nah, di saat yang bersamaan,
Yogi dan Shinny bersama para anggotanya tiba-tiba muncul di sana. Mereka ternyata mengikuti Kabali sampai sini dan menunggu momen yang tepat untuk mengepung Kabali. Disinilah momen epic di film ini terjadi, guys. Tanpa diduga, Yogi langsung memberuntung tembakan ke dadanya, lalu melemparkan senjata ke Kabali, menyebut sang ayah yang berarti si Yogi inilah yang menjadi anaknya Kabali. Jual beli tembak pun langsung terjadi di sini. Kabali dan Yogi saling bekerjasama membantai para penjahat itu hingga akhirnya mereka pun bisa lolos dari sana. Nah, saat perjalanan pulang, Kabali melihat salah satu anak muridnya yang dulunya hamil di luar nikah, yaitu wanita bernama Mina. Saat mendatangi Kabali, si Mina ini tampak ketakutan, bahkan dia menyuruh Kabali untuk pergi. Namun sebelum pergi, Kabali tiba-tiba saja ditembak oleh dua orang pria yang tidak dikenal, hingga membuatnya langsung tersungkur. Kejadian ini pun langsung membuat Kabali dan anggotanya terkejut karena tidak menyangka Kabali bisa ditembak semudah itu. Setelah kejadian itu, Mina kemudian bilang kalau dia terpaksa melakukan itu karena dia disuruh oleh Matanda. Masih ingat ya siapa itu Matanda? Itu loh anggota Kabali yang diam-diam mengkhianat, yang wajahnya kayak sempak bencong. Ia memaksa Mina memancang Kabali keluar dari mobil. Jika menolak, ia akan dibunuh oleh Matanda. Selanjutnya, Scene kemudian pindah ke Bandara Kuala Lumpur, di mana kita akan melihat kedatangan Tony. Ya, selama ini tinggal di Hong Kong, guys. Kalau dia datang ke Malaysia, berarti ada sesuatu yang penting. Adapun alasan kedatangannya kali ini, dia adalah untuk menghadiri upacara pemakaman Shinny dan sekalian untuk merayakan kematian Kabali. Nah, Tony sedang merayakan dia di depan oleh seorang pria yang ternyata adalah Kabali. Sebelum kita lanjutkan alur ceritanya, saya akan bahas dulu tentang si Yogi. Kalian semua bingung kan? Dari mana datangnya anak ini? Kok tiba-tiba si Kabali mempunyai anak? Jadi, setelah istri Kabali ditembak 25 tahun yang lalu, dia kemudian dibawa polisi ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, ada beberapa anggota geng 43 yang berjaga-jaga di sana. Salah satunya adalah Belu dan juga Lama. Kemudian mereka diketahui oleh seorang pria kalau istri Kabali masih hidup dan dia sedang berjuang untuk menak mereka. Yogi yang takut berurusan dengan polisi kemudian cabut dari sana, namun tidak dengan si Belu. Ia kemudian memanggil si bidan untuk membantu istri Kabali dan tak berselang lama lahirlah seorang perempuan yang sangat cantik. Belu yang hanya ingin hidup sendiri di dunia ini alias batang kara, lalu membawa bayi itu ke Thailand dan merawatnya hingga dewasa seperti anaknya sendiri. Walaupun dia adalah gremot di Thailand, dia tidak pernah menyuruh anak itu untuk menjadi kupu-kupu malam karena memang dia sangat sayang pada anak itu. Hingga pada suatu hari, Belu tiba-tiba diserang oleh pengedar narkoba hingga membuatnya kritis selama beberapa hari. Akibat kejadian itu, Belu harus duduk di kursi roda selama sisa hidupnya, dan ini pun membuat Yogi sangatlah marah. Awalnya si Yogi ini anak baik, tapi setelah kejadian ini, dia bersumpah akan membunuh orang yang menyerang Belu. Setelah membunuh orang itu, si Yogi ini ternyata ketagihan untuk membunuh. Dia kemudian berubah menjadi pembunuh bayaran dan mulai membunuh siapapun yang disuruh sama kliennya. Nah, pada saat mendapat kontak untuk membunuh Kabali, dia diberitahu sama si Belu kalau Kabali itu adalah ayah kandungnya. Ya udah, karena sudah tahu, ia kemudian berpura-pura memburu Kabali padahal dia sedang mengikuti ayahnya itu. Sekarang kalian sudah tahu kan asal muasal dan latar belakang dari si Weli. Sekarang kita balik lagi cerita utamanya. Setelah menelpon Tony, Kabali kemudian berbincang dengan si Yogi. Banyak orang yang bicarakan di sini, guys, tapi ada satu pembicaraan yang membuat Kabali langsung tersentak. Itu di saat Yogi ngomong begini. Jadi guys, setelah kemudian melahirkan, dia diurus oleh seorang perempuan bernama Halimah. Karena pemuda saat itu masih terguncang, Halimah kemudian mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Di sana dia dirawat selama berbulan-bulan hingga akhirnya perlahan-lahan mentalnya mulai membaik. Dia lalu dibawa ke rumah seorang dokter dan di sana dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Walaupun mentalnya sudah membaik, dia terkadang suka melamun, guys, dan kadang-kadang duduk di depan pintu berharap Kabali datang menjemputnya. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan kerja di sana, pemuda kemudian dikirim ke India, tempatnya di kota Chennai. Di sana ia membantu untuk menjadi pendamping sang dokter tadi, dan dengan dikirimnya ke sana, si dokter berharap pemuda tidak akan mengingat masa lalunya.
Nah, setelah mengetahui sang istri masih hidup, dokter berharap pemuda tidak akan mengingat masa lalunya. Dan setelah mengetahui sang istri masih hidup, Kabali pun langsung kegirangan kayak orang yang baru menang togel. Saking gembiranya, dia lalu menyuruh Yogi untuk mengganti pakaiannya agar mereka secepatnya ke India. Dengan memakai topi koboi, Kabali bersama Yogi kemudian berangkat ke India. Singkat cerita, mereka pun sampai di India dan di sana mereka disambut oleh pria bernama Jai. Jai ini merupakan anak buah seorang gangster bernama Anbu. Anbu adalah temannya Amir. Nah, dari bandara, Jai kemudian membawa mereka ke hotel dan di sana Kabali bertemu dengan Ambu. Mereka pun ngobrol sebentar, basa-basi nggak penting lah. Setelah selesai basa-basi, Yogi kemudian memberikan alamat tempat pemuda bekerja dan Anbu pun menyuruh anggotanya untuk mencari tahu alamat itu. Keesokan harinya, Kabali bersama Yogi dibawa ke sana. Tapi sayangnya, pemuda tidak kerja lagi di sana. Kata si tuan rumah, pemuda sekarang tinggal bersama wanita Prancis bernama Vanellope di sebuah daerah pantai yang bernama Pondicherry. Tanpa membuang waktu, Kabali dan lainnya meluncur ke sana. Tapi lagi-lagi, mereka tidak bertemu dengan pemuda. Mereka malah bertemu dengan orang sinting yang seenaknya mengusir mereka begitu saja. Mereka pun bingung harus mencari pemuda kemana lagi, karena sudah tidak memiliki petunjuk apapun. Nah, di saat mereka mempergi, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghampiri. Katanya, pemuda memang dulu tinggal di sana, tapi dia kemudian dibawa Penelope ke koloni Prancis yang letaknya ada di daerah bernama Auroville. Sontak, Kabali pun langsung kegirangan dan sebelum pergi ke sana, malamnya si Kabali nggak bisa tidur guys. Kayaknya ABG yang besoknya mau kawin. Itu sih belum apa-apa. Keesokan harinya, Kabali memotong habis semua jenggotnya dan sekarang penampilannya pun benar-benar sudah seperti ABG. Keren habis guys, seperti mau ketemu pacar pertama kali. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Kabali dan lainnya sampai di tempat Penelope. Di sana dia disambut dengan hangat oleh Penelope dan beberapa orang lainnya yang mayoritas adalah orang bule. Nah, momen yang ditunggu pun akhirnya tiba, di mana Kabali akhirnya bertemu dengan pemuda setelah mereka dipaksa berpisah selama 25 tahun. Momen bahagia ini pun dirayakan dan meriah di sana dengan dinyalakannya kembang api dan tidak lupa ada acara joget-jogetan. Nah, baru satu hari mereka bertemu, mereka malah mau dipisahkan lagi nih guys sama anggota geng 43 yang entah bagaimana bisa anggota sampai ke India. Kabali pun tidak tinggal diam, satu persatu babat habis sama si kakek ini sebelum akhirnya dia bersama keluarganya berhasil lolos dari sana. Setelah lolos dari maut, kemudian membawa keluarganya kembali ke Malaysia. Sesamanya di sana, Kabali diberitahu oleh salah satu anggotanya kalau Amir, Jiwa, serta anggota-anggota lainnya diserang oleh geng 43. Akibat serangan itu, Amir sekarang dalam keadaan kritis di rumah sakit. Lalu banyak anggotanya yang meninggal, sementara si Jiwa sendiri harus mengalami nasib yang sangat mengenaskan, di mana ia dihajar habis-habisan oleh geng 43. Lalu dia dibunuh dengan cara dimutilasi dan kemudian sebelah tangannya dikirim ke Kabali. Kabali yang tidak terima dengan kejadian ini kemudian mengumpulkan semua anggotanya yang masih tersisa. Di sini mereka pun berdiskusi apa yang harus dilakukan untuk membalas perbuatan bejat ini. Kumaran yang tiba-tiba muncul memberitahu pada Kabali kalau dia baru saja bertemu dengan Tony dan juga Vira. Mereka berusaha untuk memprovokasi Kumaran agar dia mau berkhianat pada Kabali, sama seperti yang mereka lakukan pada ayahnya dulu. Selain bilang Soligur, Kumaran juga bilang soal rencana mereka yang akan membunuh Kabali malam ini. Mereka ingin Kumaran meyakinkan Kabali datang ke pesta ulang tahun mantan gangster yang dulunya sangat dihormati, yaitu Ang Lee. Setelah nantinya kembali datang, anggota geng 43 akan membunuh tempat itu, kemudian menunggu momen tepat untuk membunuh Kabali. Yaudah, kalau sudah tahu rencana mereka, Kabali kemudian menyuruh Kumaran untuk berpura-pura bersama dengan mereka dan bilang kalau Kabali akan datang ke pesta itu. Nah, singkat cerita,
acara ulang tahun Ang Lee yang 100 tahun sudah dimulai, dan orang-orang pun sudah banyak yang berdatangan termasuk Punis serta anggota-anggotanya. Tony yang berpikir dia adalah tamu yang penting langsung sosokan pidato memuji Ang Lee alias cari muka. Ang Lee yang susah untuk berdiri hanya senyum-senyum saja di kursinya. Tapi begitu dia melihat Kabali dan keluarganya datang, Ang Lee pun langsung berusaha untuk berdiri, yang artinya dia sangat hormat pada Kabali. Sini belum langsung terjadi pertumpahan darah, guys. Kabali pertama-tama menemui Tony dan Vira sekedar untuk menyapa kawan lama. Kawan brengsek tapi ya. Nah setelah itu barulah permainan dimulai. Di saat anggota geng bertiga menerangkan, tiba-tiba saja Tony mendapat telepon kalau tempat pembuatan narkobanya disergap oleh anggota geng Kabali dan juga polisi. Selain tempat narkoba, mereka juga mendatangi tempat prostitusi Tony dan mengamankan para wanita yang bekerja di sana. Dan guys, sebelumnya Kabali telah bekerjasama dengan seorang polisi bernama Durai, yang mana polisi itulah temannya Kabali. Kabali mengajak dia bekerjasama untuk menghancurkan usaha ilegal Tony, dan polisi pun bersedia melakukannya. Nah, kejadian ini pun langsung membuat Tony darah, sedangkan si kakek guys malah senyum-senyum kesenangan sambil minum jus dengan santainya. Walaupun usahanya sudah hancur dibuat Kabali, Tony tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, alias dia masih berpikir bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Namun beda dengan si Mira, dia malah langsung meminum minuman keras hingga mabuk dan kemudian mencaci maki Kabali dengan kata-kata kasar. Kabali masih slow guys karena diladeni si botak komunis itu, tapi begitu Mira mendorong Ang Lee sampai terjatuh, Kabali pun langsung naik darah dan kemudian mampu membunuh Vira. Ya udah, karena kejadian ini, geng 43 pun langsung tawuran dengan geng 00. Hasilnya, geng 00 berhasil membunuh banyak anggota 43, tapi tidak dengan si Tony. Si bajingan itu langsung dibawa kabur ke dalam gedung dan dia pun untuk sementara masih bernafas. Nah, saat di dalam gedung, Tony mendapat video dari Kumaran yang menunjukkan kalau dia telah menangkap Yogi. Pemeran menyuruh Tony untuk ke tempatnya, tapi di saat ia mau ke sana, Tony tiba-tiba berubah pikiran. Tony rupanya sudah sadar guys kalau si Kumaran ini tidak berkhianat pada Kabali. Nah, jika Tony datang ke sana, pasti dia akan dibunuh. Untuk menghindari hal ini, Tony kemudian menyuruh Pangeran untuk memboyongnya ke tempatnya. Sesampai di sana, Tony langsung memukul Kumaran karena sudah berani-beraninya mencoba untuk menipunya. Ia juga tanpa ampun memukul Yogi hingga mereka berdua langsung tergeletak di lantai. Sementara di tempat lain, Kabali tanpa diduga-duga guys dikepung oleh anggotanya Tony. Sambil ditodongkan pistol, dia kemudian dibawa ke tempatnya Tony, dan sampainya di sana, si Kabali ini nggak takut-takutnya, malahan dia dengan santainya duduk di depan Tony. Seperti biasanya, sebelum mulai pertumpahan darah, mereka saling beradu argumen terlebih dahulu. Karena argumen Kabali lebih main, si Tony pun langsung marah. Ia kemudian menyerang Kabali dengan bola biliar, tapi malah dibalas dengan tembakan. Dibantu oleh Yogi dan Kumaran, Kabali langsung membantai semua anggota Tony dengan gerakan-gerakan yang luar biasa keren. Setelah itu, Kabali tiba-tiba saja ditembak oleh Tony, tapi langsung dibalas dengan tembakan shotgun yang amat sangat brutal. Akibat tembakan itu, Tony kemudian kabur ke tempat pesta sambil memohon-mohon untuk tidak dibunuh. Sudah buat masalah begini besar, terus kamu nggak dibunuh gitu? Ya mungkin lah. Kabali tanpa ampun menembak Tony dengan shotgun hingga membuat Tony terlempar dari gedung itu. Beberapa bulan kejadian itu, Kabali meresmikan usaha toko rotinya yang diberi nama Free Life Bakery. Semua anggotanya pun berkumpul di sana. Murid-muridnya pun juga ada, serta tidak ada ketinggalan ada si Amir yang sudah sembuh. Nah sayangnya, ini benar-benar sangat disayangkan sih. Kabali tiba-tiba saja ditembak dengan keji di depan semua orang dan dia pun langsung mati di sana. Siapa yang nembak dia? Yang nembak dia adalah muridnya sendiri, yaitu pria bernama Tiger. Karena terpaksa melakukan itu karena sebelumnya dia disuruh sama Dulai yang diam-diam juga mengejar Kabali. Teman makan teman ternyata. Oke guys, itu saja review film Kabali dari saya. Semoga bermanfaat.
Mudah-mudahan suka. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. See you.